Oke, baik, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekalian kita lanjutkan ke materi berikutnya di praktikum bahasa data, yaitu membuat form lebih lanjut. Materinya di sini kita akan mencoba membuat combo box dengan cara cepat. Ya, ada yang dengan menggunakan tabel isinya, ada yang dengan menggunakan entrian biasa. Setelah itu kita akan bekerja dengan komen. Ya. Langsung saja saya akan mempraktekkan di Microsoft Access. Di sini saya akan membuka tabel buku, ya. Ada anggota, ada buku, dan ada peminjaman. Nah, kita akan menambahkan field baru di tabel anggota, misalnya saya tambahkan agama ini aja ya. Agama, tapi dia adalah kode ya, agama ID ini. Ya, isi datanya adalah teks. Kemudian saya akan membuat tabel baru. Tabelnya itu saya namakan tabel agama. Isinya ada agama ID. Tipe datanya adalah teks misalnya ya. Kemudian berikutnya nama agama. Kolom berikutnya, dia juga teks. Oke, setelah itu kita simpan dan kita isikan agamanya. Agama Islam saya kodekan I. Kemudian agama Kristen Protestan itu saya kodekan P. Kemudian Katolik saya kodekan K. Hindu saya kodekan H. Kemudian B untuk Buddha. Lalu kepercayaan itu saya kodekan L gitu aja ya, kepercayaan atau lain-lain lah. Oke, berarti nanti kalau kita cek nanti di tabel agama sendiri, maaf di tabel anggota sendiri, kita nanti bisa mengisikan antara ID agama ID di tabel anggota dengan agama ID di tabel agama. Kita juga bisa merelasikan, membuat relationship-nya sehingga kita bisa memastikan di agama ID di tabel anggota itu relasi di agama ID di tabel agama. Kita klik batasan referensial integrity-nya ya. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Agama, tabel saya tutup, anggota juga saya tutup. Oke, ini saya relasikan kembali. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa simpan dulu. Dan kita bisa mengisikan di tabel anggota itu dengan cara seperti ini ya. Agus misalnya Islam, hari Islam, nah, Ira Protestan misalnya. Yang lainnya masih kosong. Oke, kemudian berikutnya kita coba membuat form, ya, form dengan cara cepat, ya, create form dengan cara cepat, ya, seperti ini. Kita
simpan sebagai form anggota. Ya. Kita coba desain view dulu. Ini kita hapus saja tabel. Hapus yang ini. Kemudian ini kalau kita jalankan, ya kan jadinya gini ya. Ini kode L dan seterusnya. Nah, pinginnya nanti agama ini adalah milih, ya milih agamanya apa ya dari combo. Tapi nanti yang masuk itu adalah kodenya ya. Oke, kita redesign kembali. Berarti ini kita hapus. Ya, kemudian kita akan membuat combo, ya, ini ya, combo box. Kita taruh di sini. Nah, nanti ada pilihan, ada 3 pilihan. I want the combo box to get the value from another tables or query. Nomor 2, I will type in the value that I want. Atau yang lain ya. Kita pilih yang pertama dulu ya. Dia relasi atau mengambil dari tabel agama. Ya, next saja. Kemudian kita akan memilih agama ID dan nama agamanya. Kemudian kita sorting berdasarkan nama agama, misalnya kita next. Nah, yang kita munculkan nanti pilihannya di nama agama. Dan store value-nya nanti di agama ID. Ya, kita isikan di sini nama dari kombonya ya, agama. Ya, kita pastikan lagi. Oke, kolomnya ini tadi muncul ya. Kita bisa hilangkan hide key kolomnya untuk kita munculkan. Kemudian nanti key kolomnya itu akan kita simpan di kolom agama ID ya, di tabel anggota ya. Kemudian kita namakan kombonya adalah nama agama. Oke, ini ya. Kita finish. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kita akan rapikan. Oke, sementara gini dulu ya. Kita coba running. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada pilihannya ya. Islam, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kepercayaan, dan Protestan ya. Kita bisa lihat maju ke depan ya. Maju ke depan, tadi Ira ini sudah Protestan, ada lagi yang masih kosong ya, Bayu Widodo. Bayu Widodo kita setting Katolik, sedangkan Agus Kuncoro misalnya kepercayaan. Dan yang terakhir Wiwit adalah Islam misalnya ya. Dan ini langsung nyimpan. Ya. Ini kalau kita lihat di tabelnya, di tabel anggota, nah ini sudah langsung terisi. Nah, jadi cara mudahnya adalah seperti itu ya. Itu kalau Anda dengan referensinya dari sebuah tabel. Oke ya, itu. Cara berikutnya adalah dengan cara manual. Ya, dengan cara manual. Nah, ini cara manual adalah contoh saja ya, contoh saja ini saya berikan desain kembali jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Dia nanti kode ya isinya. Ini aja gabung jadi satu. Jenis kelamin nanti isinya adalah kode
L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Tapi nanti pilihannya bukan kode, tapi adalah laki-laki atau perempuan. Oke, ini sudah kita edit. Dan kita akan menambahkan ini ya, redesign kembali. Kita tambahkan combo baru. Nah, ini kita pilih yang nomor 2 ya. Kalau yang pertama tadi milih yang nomor 1, kita pilih yang nomor 2. Jadi kita akan mengisikan secara manual isi data dari kombonya. Karena tadi jenis kelamin itu ya 2 saja ya, kita masukkan saja secara manual tanpa perlu ada tabel ya. Oke, next saja. Nah, isikan kolom ini kode ya, L. Number kolomnya 2, ini berarti laki-laki yang kita munculkan. Di kode P, nanti yang kita munculkan perempuan. Perempuan. Oke, available field-nya kolom 1, kolom 2. Kemudian nanti kita masukkan di, oh ini belum refresh ya. Kita simpan dulu. Saya ulangi lagi, ini saya close. Tabel anggota kita close. Ini belum saya save tadi ya, mohon maaf. Saya desain kembali tabel anggota. Nah, ini saya hilangkan dulu ya, mulai dari awal lagi. Saya masukkan combo. Saya pilih nomor 2, I will type in the value that I want. Jadi saya akan memasukkan secara manual isi datanya. Next saja, kemudian saya akan membuat 2 kolom untuk data di kombonya, karena kolom yang pertama berisikan kode jenis kelamin, kemudian kolom 2 adalah data yang kita munculkan di combo. Kita ada 2 ya, L sama P. L itu untuk laki-laki, keterangannya, P untuk perempuan. Oke, tadi available field-nya, dua-duanya. Lalu nanti kita akan simpan di jenis kelamin, ya, yang kolom pertama. Nah, ini jenis kelamin, ya. Oke, finish. Oke, kita jalankan. Nah, nanti kan pilihannya kan ada L sama perempuan. Ya, ini kalau saya pilih Agus laki-laki, ya next. Ari laki-laki, next lagi Ira perempuan. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di tabel anggota, nanti dia akan terisi kodenya. Nah, seperti itu. Nah, caranya seperti itu ya, cukup mudah. Oke, kita juga bisa melihat ini ya, melihat datanya dengan cara melihat klik kanan properti ya. Anda bisa lihat di sini row source-nya ya. Nah, ini jenis kelamin, control source-nya. Row source-nya adalah ini laki-laki dan perempuan. Bound kolomnya yang dimunculkan itu atau yang disimpan itu bound kolom nomor 1 ya. L sama P tadi ya. Oke. Oke, jadi untuk membuat combo pada sebuah form itu caranya sangat mudah. Berikutnya kita akan membuat sebuah tombol atau button. Ya, kita tinggal masukkan saja sebuah tombol di sini.
Nah, tombolnya nanti macam-macam ya. Misalnya adalah kategorinya record navigation. Record navigation sendiri itu ada find record, ada find next, ada find record, ada go to first record, ada go to last record, go to next record, dan go to previous record. Nah, ini seperti halnya kata-katanya ya, find next berarti dia akan mencari data selanjutnya. Find record berarti dia akan memunculkan dialog find. Kemudian go to first record berarti dia akan menuju ke record pertama. Go to last record berarti dia akan menuju ke record paling akhir. Go to next record berarti dia akan menuju ke baris selanjutnya. Dan go to previous record berarti menuju ke record sebelumnya. Nah, kita bisa buat misalnya dengan cara ini ya. Misalnya saya memilih ini go to previous record yang pertama ya. Nah, nanti isinya bisa picture seperti ini yang defaultnya. Juga bisa kita munculkan picture-picture yang sudah ada atau berupa teks seperti ini. Ya, next saja. Nah, kemudian kita bisa namakan name-nya ya. Brief record misalnya. Finish. Nah, nanti kalau kita jalankan, nah ini bisa kita klik. Nah, dia akan menuju ke record sebelumnya. Ini karena record yang pertama, nah dia tidak bisa menuju ke record sebelumnya. Ya. Ini harus kita majukan dulu ya di tombol bawahnya ini next record. Nah ini baru bisa mundur ke belakangnya. Ya. Nah, atau ini kita bisa tambahkan tombol lagi. Kita bisa tambahkan sebuah button baru. Misalnya ini adalah record notification adalah go to next record. Ya, kita namakan next record saja. Nah, ini kita namakan next record. Finish. Nah, ini gandengannya ya. Nah, ini kalau kita jalankan, nanti bisa kita majukan, bisa kita mundurkan previous record seperti halnya tombol yang di bawahnya ini ya, navigation yang di bawah. Oke, kita tambahkan yang lain ya. Kita tambahkan yang lain. Button yang lain itu kategorinya record operation ya. Ada add new, ada delete. Nah, yang tidak ada yang delete ya. Kita coba yang delete. Nah, delete record gini aja. Delete. Nah, ini kan delete record kan tidak ada di standarnya itu. Nah, misalnya kita akan hapus yang paling awal yaitu wiwit ya, delete record. Nah, dia akan keterangannya seperti ini. Ada pesannya, yes, nah, dia akan hilang. Record ke 5-nya ya. Yang wiwitnya akan hilang. Ya. Kemudian add new record juga bisa menambahkan record yang baru. Tambahkan saja tombol baru di sebelahnya record operation add new record. Ya, Anda pilih add new record, ini bisa juga diubah ya dalam bahasa Indonesia misalnya. Seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini ya, langsung kita add record, dia akan langsung menambahkan kode baru. Ya, maaf, record baru ya. Nama misalnya Dadang. Agamanya adalah Hindu. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, ini sudah langsung nyimpan kalau kita add record gini ya. Oh, enggak boleh ya.
nomor 6. Nah, nomor 6. Nomor 5 tadi sudah ada ya. Nomor 6-nya belum ada. Sehingga tadi ditolak. Kita coba yang lain. Tombol yang lain. Ada ini aja ya. Find record aja. Dia akan memunculkan jendela pencarian. Nah, ini kita agak luruskan. Kita running. Nah, kalau kita find record, dia akan memunculkan jendela find seperti halnya kita bekerja di Microsoft Office. Ya, ada find dan sekaligus kita bisa replace. Oke, baik adik-adik sekalian, itulah penjelasan saya mengenai form Microsoft Access lebih lanjut ya, dengan menggunakan combo box ataupun dengan menggunakan command button.